Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisis kompleks. Baik, selamat belajar. Pada bab selanjutnya, kita akan belajar mengenai limit dan kekontinuan peubah kompleks. Pertemuan ini kita belajar mengenai limit peubah kompleks. Pengertian limit sendiri adalah suatu fungsi fz terdefinisi atau menggunakan limit L untuk z mendekati z0, kecuali pada z sama dengan z0 dituliskan sebagai limit z mendekati z0 fz sama dengan L. Jika nilai fz mendekati L untuk setiap z mendekati z0, maka untuk setiap bilangan real positif sangat kecil atau yang disebut sebagai epsilon, ya, tanda ini E ini adalah epsilon, dapat ditemukan bilangan real positif yang sangat kecil yang bergantung pada epsilon sedemikian rupa sehingga untuk setiap z tidak sama dengan z0 di dalam lengkungan 0 kurang dari nilai mutlak z dikurangi z0 kurang dari delta, kecuali pada z sama dengan z0 diperoleh nilai mutlak fz dikurangi L kurang dari epsilon. Secara simbolik, itu bisa dituliskan sebagai berikut ini. Nah, yang ada di kotak ini adalah definisi dari limit. Jadi nanti kalau misalkan kita diminta untuk membuktikan limit, nah itu kita kembalikan ke definisi ini. Ya. Limit fz dengan z mendekati z0 sama dengan L, itu definisinya adalah untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, ya, delta lebih dari 0 itu berarti delta positif, sedemikian sehingga nilai mutlak z dikurangi z0 itu berada pada di antara 0 dan delta. Ya, maka fz dikurangi L, nilai mutlaknya itu kurang dari epsilon. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke contoh saja biar lebih paham. Di sini ada contoh 4.1, limit x kuadrat dengan x mendekati 2 sama dengan 4 jika untuk semua epsilon positif terdapat delta positif, maka x dikurangi 2 nilai mutlaknya itu di antara 0 dan delta. Sehingga nilai mutlak dari x kuadrat dikurangi 4 itu kurang dari epsilon. Jadi x kuadrat dikurangi 4 itu berasal dari ini ya, 4-nya dipindah ke ruas kiri, x kuadrat dikurangi 4. Tadi kita kembalikan ke definisi limit. Ya. Nah, dari sini kita akan mengoperasikan yang x kuadrat dikurangi 4. Ambil nilai mutlak x kuadrat dikurangi 4 itu sama dengan kita ubah atau kita arahkan ke z dikurangi z0 ya. Di sini ada x dikurangi x mendekati 2 sehingga kita ubah menjadi x dikurangi 2 ya. Bentuk x kuadrat dikurangi 4 itu ubahlah menjadi bentuk atau diarahkan ke bentuk x dikurangi 2. Nah, x kuadrat dikurangi 4 itu kan kebetulan hasil dari x dikurangi 2 kali x ditambah 2. Perkalian antara x dikurangi 2 dengan x ditambah 2. Nah, kemudian karena di sini ada nilai mutlak dan ada perkalian sesuai dengan sifat perkalian nilai mutlak, maka di sini tanda sama dengan berubah menjadi kurang dari, ya. Kemudian x dikurangi 2 sama x ditambah 2 dipisahkan perkaliannya sendiri-sendiri dan di harga mutlak. Jadi nilai mutlak dari x dikurangi 2 dengan dikali x ditambah 2. Nah, kemudian x dikurangi 2 ini tadi adalah kita ganti menjadi delta. Ya, karena di sini tadi limitnya itu x mendekati 2, maka di sini x kurang 2 itu diubah menjadi delta. Masih dikali dengan x ditambah 2 nilai mutlaknya. Nah, sekarang kita ubah lagi x ditambah 2 ini menjadi bentuk x dikurangi 2. Ya, sehingga begini. X ditambah 2 itu kan sama dengan x dikurangi 2 ditambah 4. Ya, pokoknya kita mengarahkan bentuk x ditambah 2 itu menjadi x dikurang 2. Sehingga tadi deltanya kita tulis di sini tetap.
Kemudian ini tadi tetap ya, X kurangi 2 ditambah 4. Nah, pilih minimum deltanya. Jadi, nanti deltanya itu kita pilih minimum dari delta 1 dan delta 2. Nah, kita pilih delta 1-nya adalah 1. Sehingga X dikurangi 2 itu kita masukkan menjadi 1 ditambah 4. Sehingga karena di sini masih dikalikan dengan delta, maka hasilnya adalah 5 delta. Ya, sehingga kita peroleh bahwa X kuadrat dikurangi 4 itu kurang dari 5 delta. Ya, dengan deltanya kita ganti sebagai epsilon per 5, sehingga ini dihasilkan menjadi sebuah epsilon. Jadi kita telah membuktikan bahwa limit X kuadrat dengan X mendekati 2 itu 4. Ya. Kita lihat saja kalau misalkan di situ 5 delta, berarti epsilonnya adalah epsilon per 5. Sehingga dia hasilnya adalah epsilon. Kemudian kita ke contoh halaman 100. Untuk contoh 4.2 dan 4.3 silakan dibaca. Di situ ada buku dari Murray R. Spiegel. Kalau butuh nanti saya upload di Sunan. Ya, bukunya berbahasa Inggris, nanti bisa dibaca untuk bukunya. Buku yang saya upload itu keluaran yang tahun lebih baru dari yang dipakai di buku ini. Nah, teorema limit, sebelum ke teorema limit, di sini ada contoh 4.4. Jika fz sama dengan z kuadrat ditambah 2z, buktikan bahwa limit fz itu sama dengan 2i dikurangi 1. Ya, limit fz dengan z mendekati i itu sama dengan 2i dikurangi 1. Nah, buktinya kita kembalikan ke definisi limit. Ya, untuk semua untuk semua epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif, maka terdapat delta positif. Nah, kemudian kalau sudah berarti X dikurangi L itu terletak di antara 0 dan delta. Nah, X dikurangi L ini adalah bentuk dari yang Z mendekati Z0 ya. Berarti kalau di sini Z mendekati I, maka bentuknya adalah Z dikurangi I. Nah, di sini Z dikurangi I. Itu kurang dari delta. Maka nilai mutlak dari Fz dikurangi 2i dikurangi 1 itu kurang dari epsilon. Kita buktikan dulu. Jadi, X dikurangi L, ya, di situ kurang dari delta. Maka Fz dikurangi 2i kurang 1 itu kurang dari epsilon. Kita buktikan dulu. Ambil yang Fz dikurangi 2i dikurangi 1 ya. Fz tadi kita ganti sebagai Z kuadrat ditambah 2Z. Ini adalah Fz-nya. Dikurangi 2i dikurangi 1. Nah, kita operasikan. Langsung saja Z kuadrat ditambah 2Z dikurangi 2i ditambah 1 ya. Kalau di situ berarti. Hasilnya adalah Z kuadrat ditambah 2Z dikurang 2i ditambah 1. Karena di sini negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian kita arahkan bentuknya itu adalah Z dikurangi I. Ya, karena Z dikurangi Z0-nya adalah Z dikurangi I. Maka kita arahkan bentuk ini diarahkan ke bentuk-bentuk yang mengandung Z dikurangi I. Nah, kita pisahkan dulu, berarti sama dengan Z kuadrat ditambah 1, ya, satunya kita kedepankan, ditambah, ini dikurung saja biar mudah, ditambah 2Z dikurangi 2I. Sehingga Z kuadrat ditambah 1 itu bisa kita ubah menjadi Z ditambah I dikali Z dikurangi I. Nah, ya, I dikali negatif I itu kan negatif I kuadrat. Ya, negatif I kuadrat itu sama dengan 1. Berarti Z kuadrat ditambah 1 itu adalah Z ditambah 1 kali Z dikurangi 1. Coba nanti bisa dikembalikan perkalian ini. Nanti ketemunya adalah Z kuadrat ditambah 1.
masih ditambah dengan 2Z dikurangi 2I. Ini juga bisa kita keluarkan nilai 2-nya sehingga dikurung masih Z dikurangi I. Ya. Kemudian, nah, di situ kita bisa ganti atau kita bisa keluarkan nilai, karena di sini ada nilai yang sama yaitu Z dikurangi 1, maka kita bisa keluarkan nilai Z dikurangi 1-nya. Ya, dari sini kita bisa mengeluarkan dulu Z dikurangi I masih dikali dengan Z ditambah I ditambah 2. Ya. Nah, ini masih harga mutlaknya masih jadi 1. Kemudian kalau sudah, kita bisa memisahkan bilangan-bilangan itu atau peubah-peubah itu ke dalam bilangan-bilangan bernilai mutlak. Ya, kalau di sini kan awalnya nilai mutlaknya hanya di awal dan di akhir. Kita bisa pisahkan perkalian ini dengan memberikan tanda nilai mutlak di setiap sukunya. Nah, kalau kita mau melakukan itu, maka sama dengan ini harus diganti dengan tanda kurang dari. Ya, jadi kurang dari Z dikurangi I dikali nilai mutlak dari Z ditambah I ditambah 2. Nah, ya, Z dikurangi I tadi adalah delta. Ya, kemudian masih ada Z ditambah I ditambah 2. Karena di situ Z ditambah I, maka kita bisa mengarahkan ke bentuk menjadi Z dikurangi I. Kalau kita arahkan ke bentuk Z dikurangi I, maka harus ditambah berapa ini biar tidak mengubah nilai Z ditambah I. Nah, ini saya ganti. Nah, karena di atasnya adalah Z ditambah I, maka kalau kita mau mengubah menjadi Z dikurangi I, harus menambahkan 2I. Nah, ini kalau kita hitung, satu paket ini kalau kita hitung adalah nilai Z ditambah I. Ya, kemudian masih ditambah 2, karena ini masih ada 2. Ya, berarti kurang ini delta. Kemudian, mengapa di sini diganti angka 1? Karena kita pilih minimum deltanya adalah 1, maka Z dikurangi Z0-nya kita pilih kurang dari atau sama dengan 1. Ya. Maka kita ganti 1 ditambah 2I ditambah 2. Kita peroleh kurang dari delta kali 3 ditambah 2I. Ya. Kita ambil bahwa deltanya adalah epsilon dibagi 3 ditambah 2I. Sehingga kita mendapatkan deltanya kan tadi diganti epsilon dibagi 3 ditambah 2I masih dikali dengan 3 ditambah 2I. Ya, kita peroleh hasilnya adalah kurang dari epsilon. Kalau kita baca dari atas, maka FZ, nilai mutlak dari FZ dikurangi 2I dikurangi 1, itu adalah kurang dari epsilon. Sehingga dari contoh 4.4, itu dia memenuhi definisi limit. Ya. Saya lanjutkan ke teorema limit. Di sini ada beberapa teorema limit. Nanti untuk pembuktiannya bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada teorema 4.1 yaitu jika Z0 sama dengan X0 ditambah IY0 dan FZ sama dengan X, Y ditambah IVXY, maka limit FZ dengan Z mendekati Z0 itu sama dengan A ditambah BI. Jika dan hanya jika limit UXY-nya itu XY mendekati X0, Y0 sama dengan A dan limit VXY-nya dengan XY mendekati X0, Y0 itu sama dengan B. Nah, untuk pembuktiannya bisa dibaca. Kemudian, teorema 4.2, jika limit FZ itu ada dengan Z mendekati Z0 ya, itu buktikan bahwa dia tunggal. Limit FZ itu ada, ya, limitnya itu tunggal. Sudah dibuktikan, di sini sudah ada pembuktiannya, nanti silakan bisa dibaca. Kemudian teorema 4.3,
Jika limit GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan B itu tidak sama dengan 0, buktikan bahwa terdapat delta positif sehingga nilai mutlak dari GZ itu lebih dari setengah nilai mutlak dari B untuk nilai mutlak Z dikurangi Z0 itu di antara 0 dan delta. Ya. Kemudian di teorema yang 4.4, nah ini biasanya digunakan untuk menghitung limit. Jika limit FZ itu dengan Z mendekati Z0 adalah A dan limit GZ dengan Z mendekati Z0 sama dengan B, maka limit FZ ditambah GZ, ya, kalau penjumlahan itu bisa dipisahkan. Ya, misalkan limit FZ ditambah GZ dengan Z mendekati Z0, maka kita bisa menguraikan FZ dan GZ-nya, kita cari limitnya masing-masing, kemudian sama dengan A ditambah B. Ya, pengurangan juga sama, kita pisahkan masing-masing. Yang perkalian sama dan yang pembagian juga sama. Ya. Untuk pembuktiannya bisa dibaca, kemudian saya akan memberikan contoh halaman 104 yang poin A. Di sini ada contoh hitunglah dengan menggunakan teorema limit, ya, menggunakan teorema limit tadi. Tentukan limit Z dikurangi I dibagi Z kuadrat ditambah I ditambah 1 dengan Z mendekati 1 itu berapa hasilnya. Di contoh A kita bisa menguraikan, ya, jadi limit Z dikurangi I dibagi Z kuadrat ditambah 1 dengan Z mendekati 1, kita uraikan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah Z kuadrat ditambah 1, kita uraikan menjadi Z ditambah I dikali untuk menjawab soal A, ya, limit Z dikurangi I dibagi Z kuadrat ditambah 1 dengan Z mendekati 1, kita uraikan dulu penyebutnya. Ya, di situ penyebutnya adalah Z kuadrat ditambah 1, sehingga kita bisa memfaktorkan Z kuadrat ditambah 1 itu menjadi bentuk Z dikurangi I dikali Z ditambah I. Ya, tujuannya biar nanti bisa dicoret dengan di pembilangnya. Ya, karena di situ ada perkalian, maka kita bisa menguraikan limit perkalian limit itu menjadi A kali B tadi, ya. Limit Z dikurangi 1 dikali limit Z ditambah 1. Ya, jadinya seperti ini. Sehingga karena di pembilang dan penyebut ada yang sama, maka kita bisa istilahnya seperti dicoret, ya, tapi tidak boleh dicoret seperti di kalkulus untuk mengerjakan limit, ya. Jadi limit Z dikurangi I yang atas dan yang bawah itu kan sama, sehingga tinggal limit 1 dibagi limit Z ditambah 1. Nah, karena di situ Z-nya mendekati 1, maka Z-nya kita bisa mengganti dengan bilangan 1. Ya, 1 dibagi 1 dibagi 1 ditambah I. Nah, itu hasilnya. Saya beri contoh lagi, saya tuliskan di sini soalnya. Limit Z kuadrat dikurangi 5Z ditambah 10 dengan Z-nya mendekati 1 ditambah I. Ya, untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan teorema pengurangan tadi. Ya, jadi kita bisa pisahkan limitnya. Jadi limit Z kuadrat dengan Z mendekati 1 ditambah I, kemudian dikurangi limit 5Z dengan Z-nya adalah 1 ditambah I, ditambah limit 10 dengan Z-nya mendekati 1 ditambah I. Nah, kita bisa memasukkan nilai Z-nya, kita ganti menjadi 1 ditambah I kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah I ditambah 10. Kalau kita menghitung, 1 ditambah I kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah I ditambah 10, itu hasilnya adalah 5 dikurangi 3I. Nah, itu adalah cara untuk menghitung limit.
Untuk contoh selanjutnya, kalian bisa baca dan pahami. Demikian penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.